Diberi koda oleh Tuhan di dalam membagi hatami mahami. Jangan ada beno sumur ngasih Tuhan di Batama. Mengadongani jalan mengaramoti roh berpikiran nami. Terima kasih Tuhan. Bakiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dapat buka Alkitab ta? Di mana ini siang Mazmur 50. Mazmur 50 mamuk kamasian ayat sada sangat manangro ayat ono. Mazmur 50 ayat sada 1 ono. Seorang manido sampai hidup ma di bawah semata. Makuling ma Tuhan. Debatana ma kuasoi. Pio-pio ma ia tu sude portibion. Sian habicara lopus Tuhan sudutan. Sian Sion kota na Jumeges. Marsinodang debata marado to orang. Naroma debatatta. Nada besa so sajo iya. Dijoloani api namar jilan dunia. Jana di haliani haba-haba nabuhu. Dipion iya langit do tano. Laho banyak Sion iya menghubungi bangsonia. Di parentau iya do tuhalahi. Lau kalau buton bangsonia di jolonia. Bangso ngadum mengikat janji do dia. Jana nang menguluhon haus itu tuhon tusia. Di pabotohon langit do hati orangna. Akhir batas sendiri do panggungna. Orang iyo sana tak sambut do pendek. Yesus saja ketika dia mau memberi makan banyak orang kan mengucap syukur pada jolo. Nah tapi gulamu bar, tatangnya aku Tuhan, terima kasih Tuhan. Adong dope gulamu. Nah tapi gulamu, bui matanya semua rendah, kan? Iya. Jadi apa yang arani sehat Tuhan sudah sehat kita semuanya artinya sanggup kita membikin tanah Tuhan. Nah ini sanggup dong. Sanggup tiga jam kita. Jadi, oke, amaknya sadarior tema jamitatta ima debata sendiri do hakim. Debata sendiri do hakim. Kalau dalam bahasa Indonesia tema kita hari ini adalah Allah sendirilah hakim. Sukun mau kita sudah dah, berjuru sukun. Amang inang. Di moto kamu do hakim. Mana dia diberi kamu hakim? Di dia. Di TV. Oke, nah kan akhirnya kamu kan ada di TV. Nah mengihu tuh sih yang musuh itu kamu. Amat tugasnya hakim. Memutuskan, memponis, menegakkan, ngerti kan? Oke, jadi harang di foto kamu. Jadi napar pudi, napar dulu nih usul untuk kita. Ada doni kita nadison sebagai hakim. Aduh mati. Mantap. Hakim keluarga. Hakim. Gue yang nomor foto jo. Oke. Hakim keluarga Pak. Oke, mantap mulai dong hakim. Puji Tuhan. Jadi abang ini mau taberan dokter puni jamitan tadi
di Tikion, di Minggon, si penulis sedang menggambarkan bagaimana Allah sedang marah. Dalam teks ini Allah saudara sedang marah. Yang mana? Dia sangat-sangat marah. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Marahnya kan gak tanda tanya loh. Kenapa? Why? Pasti ada sesuatu. Ya kan? Bukan seperti lagu sesuatu yang ada di hatimu. Nah, kau tidak seorang muda. Harani bangsa Israel suka menghakimi. Bahasa kata menghakimi. Menghukumi. Tapi sebenarnya menghukumi, naudiur, nabori Allah, menghukumnya. Menghakimi itu tidak seperti itu. Menghakimi itu memponis. Ganteng, ruak ganteng. Terus ini. Jadi Harani halaki suka menghakimi orang lain, maka si penulis disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan sendiri. Masih asap. Boy tabere Mazmur asap. Jadi yang mengingat dalam kehidupan kita di tengah-tengah mulut tapi tentu kita tahu kita di Indonesia berbangsa dan bernegara ada pemerintahan dibayangkan, ada polisi, jajaran, ada jaksa, ada pengadilan dan segala macamnya. Itu dipakai Tuhan sebagai alat untuk untuk penegak keadilan di tengah-tengah bangsa tahun, di tengah-tengah negara kita ini. Nah, supaya negara kita aman, supaya negara kita tertib. Tetapi dalam hal haporseaan, di dalam kekristenan kita punya sang raja hakim. Kalau di negara, kalau di pengadilan ada namanya jaksa. Kalau di tingkat pusat ada tambah katanya, satu kata lagi, amai. Mau di tingkat daerah, mana provinsi atau kabupaten kan jaksa. Kalau di tingkat pusat Ahmad Borne, jaksa agung. Mulu setelah di dalam Katolik, kan uskup dari lokon tingkat provinsi. Ada satu Indonesia, si Indonesia di lokon uskup ada keagungan. Tapi kita hormat sama mereka di pemerintahan. Tapi sang raja hakim dan mania kita. Orang tahu. Dan dia itu berarti bahwa jika Allah sendirilah hakim di tengah-tengah mulutnya, jika Allah sendirilah hakim dalam kehidupan kita, dia berhak. Ini kita sudah dari topan tangan. Tapi kalau dia hakim, maka yang pertama tidak boleh ada selain dia. Hanya dia satu-satunya hakim. Menjadi pusat dan sentral kehidupan kita. Boleh suamimu, boleh istrimu, boleh pacarmu, boleh kawanmu. Tapi hakim kita cuma satu. Ima Tuhan Yesus Kristus. Boy taberen siang ayat sada satu opak. Soalnya masuk acotorat konda satu ini. Penulis sedang melukiskan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Karena mulai taberen di ayat sada satu dua orang keindahan-keindahan alam satu portibion. Langit artinya menang jono tuh kijangi. Artinya hubungan antara ciptaan Tuhan dengan sang penciptanya itu sangat dekat. Makanya hanya dia satu-satunya hakim. Dan ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat dan berusaha untuk melukiskan kebesaran Tuhan. Aku kalau merdalam satu sana, berasa lembah, gunung-gunung kan, kita terbeda loh. Apalagi mau piung hari ini, mau lembat foto, jika dia. Siapa ada orang ada semenit 2 menit merenung. Siapa yang bisa buat seindah ini? Ada kan? Siapa yang bisa buat semegah ini dunia ini? Molodang, hebat. Allah yang menghilang terkadang di tengah-tengah mulutnya kita berusaha seperti Allah. Makanya si Lucifer itu adalah sang pemimpin puji-pujian di surga. Naujui. Tiki diberi ibadah Tuhan di tahta kerajaan, dia iri. Makanya ketika dia iri, dia hasut semua para malaikat untuk mengikut jalannya. Acu dihutun si Lucifer ini. Karena ibadah yang garis bos menjadi raja. Akhirnya tujuannya tidak terlaksana. Disapat kadang-kala kita suka seperti si Lucifer, pengen seperti dia. Suka
menghakimi. Juk kita mengkuhumi dongan, ale dan tak sadari. Mulai dari diri sendiri, si keluarga tak, di tengah-tengah putat tak, lu hidup 2 setahun. Kita berusaha menghakimi orang sesuai pola pikir kita. Kita berusaha menilai orang sesuai nadi bagas sohatai. Apa yang tidak mungkin sarupa rohamu na doraku. Nah tapi yang tinggal di bagas sama guru, dan sarupa. Ada di tengah ini dalam aku makan tempe tahu. Tahu memang. Kalau diganti kamu tak nami boy. Jadi sebelum kita melihat orang lain, kita evaluasi dulu diri kita. Kita koreksi dulu diri kita. Makanya Yesus berkata dalam Matius pasal 7, jangan lihat selumbar di mata orang, tapi lihat balok. Kalau orang Batak makanya kejam kalau mereka depan orang Jawa dalam hal menuju. Kalau orang Jawa, mas, pernah aku jalan naik bis, kami berjalan naik bis pura-pura dari Kediri ke Batu, atau Turjong. Karena pojok sempit, berdiri mahal sono di tengah-tengah lorong ikan, kiri kanan kan bangku. Jadi dong aku anak Jawa. Ini orang Jawa ini. Jadi kan tinggi. Kami kan baju aku lagi. Apa kelbe? Aduh. Oke, kita lanjut masa ini dia nanti. Di bis yang bahasa Jawa. Di bis. Jadi tiki kami di bis, waktu kami di bis, saya kan sama teman orang Jawa. Jadi hari ini pojok kan, dia amat pojok sesak. Apalagi dalam tersoal sudah jadi loh, ngam. Jadi yang sengaja gue dia merasa panik. Aku potong lagi mandau. Kan ibaratnya sampai dia, mas, kaki sampai di atas kakiku. Mau kita kan jauh, pak, kami yereng dong. Tapi orang jauh dalam hal ini makanya kita kayak gini kejam ini. Kalau orang jauh jauh, gimana, sampun, pinten, tak celurit sampai. Kayak gitulah. Tapi itulah bagaimana kita mulai mengoreksi diri. Artinya, tiki baju pangau dan sarupa do sukuku, apalagi hari pertua kan, maka tadi siap memang itu nak cek orang muda dah, orang cek orang muda, balik tu aku sakit orang. Jadi mulailah koreksi diri sendiri dulu. Kita tanya diri kita sendiri, unang gampang sono, 200 soal, ada tolu tu, bagas tu diri kita sendiri. Jadi ingat mau suami istri. Jadi istrinya ini ngomonglah sama suaminya kan, Pak, Bapak ini udah berubah ya. Kenapa? Bapak ini udah gak seperti dulu lagi. Maksudmu? Iya, Bapak udah kayak dulu lagi waktu pacaran. Hah? Ya kan itu Bapak anak. Dulu waktu pacaran, kata ingat kamu dari Anda. Waktu pacaran sedikit makan keluar. Ya lu diajak amat teh kamu keluar mana? Ya. Dak ya. Kalau dia cuma siapa doa kamu? Apa? Dia jam 2. Oh berarti memiliki kopi ya deh. Mantap. Jadi sedikit-sedikit ngajak makan. Sedikit-sedikit ditanya beli baju baru. RB. Kamu RB? Nah, sedikit-sedikit disuruh tutup. Nah, surprise kan? Tapi sekarang Bapak sudah berubah. Bapak sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Pikir tong amat tegar. Mama, coba Mama pikir ya. Coba Mama pikir. Nelayan mana kalau sudah dapat ikan dia masih kasih umpan. Jadi Bapak pikir nama ikan. Oh oke. Dan lele borgin kan. Modal. Mas minat itu bagas. Kamar. Dikunci pintu pamati lampu. Dan lele ini mas Mama matai. Kunci. Mak buka pintu. Tidak bisa. Mak buka pintu. Tidak boleh. Di luar. Si suami kan kita suami istri. Bapak, coba Bapak pikir. Bapak pikir dulu baik-baik ya. Nelayan mana yang mau tidur sama ikannya?
kalau nggak ada ikan, bela patah di umpannya. Jadi nelayan mana yang mau tidur sama ikan? Tapi itulah kadang-kadang suami istri berkelahi, kalau udah masuk ke kuningan nanti. Satu tidur ke kiri, satu tidur Ke kanan. masuk ke kuningan dong. Masuk ke kuningan. Tuh, udah saya masuk ke artinya tidak percakapan kan? Kalau satu tidur ke kiri, satu pasti tidur ke kanan. Jangan mau suami lihat dong, mau pagi-pagi sepatu amat tidur di jolo kan? Dibanding kita hidup kopi, ada tong di meja di dapur ini. Antara dong anak kecil kan? Ya, karena itu. Tapi bapak juga tanya. Anggur rohi dan boy mergabus kan? Hati itu nggak bisa berubah, tapi penilaian kita selalu kita tentukan dengan sikap kita. Amin. Jadi nanti, aduh udah bisa berbeda sama laki, nelayan. Aduh, kita dapur behalanya. Kita ada kenalan kita ada. Jadi yang menghina itu yang pertama. Kalau di dunia ini kita mulai koreksi dulu terlebih dahulu, karena ada sang hakim kita yang lebih tinggi dah. Nah, kedua hakim hanya menghakimi umat yang dikasihinya. Didok dison siap ayat 5 1 ono. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Karena Yesus menebus orang yang mau mengasihi dia. Memang dia datang untuk dunia ini, tapi dikatakan barang siapa yang percaya kepada aku maka ia akan selamat. Hanya dia satu-satunya jalan kebenaran. Artinya melalui dia datanglah kepadanya maka engkau akan memperoleh hidup yang sejati. Hakim itu hanya menghakimi. Tidak mungkin hakim rotu gereja kan? Pasti dibagas di ruangannya ya dia menghakimi. Cuma kadang-kadang kita menghakimi di luar porsi kita. Tapi kita lihat marhiti torpu ni jamitat tadi sadar yo. Allah mau menghakimi apa yang mau dihakimi Allah. Marhiti torpu jamitat yang pertama mau dihakimi adalah ibadah. Di botol damang nenang do akhlakatan ni ibadah, arti ibadah. Nah kalau tegak santai. Memang soal aksi begitu. Botol damang nenang do arti ibadah. Ibadah persekutuan, nah kalau Nabi ya santai menginta, santai relax. Persekutuan, ada musik ama ibadah, saya kira majolo. Karena mbak do kainang bereng. Nah di foto ibadah. Ibadah itu bukan persekutuan. Ibadah itu bukan kebaktian. Ibadah itu respon. Ada respon masalah tanah. Tanggapan. Itulah ucapan syukur kita. Makanya setiap yang mau diberi kamu ya ala silo mau mengenai itu pengimis pengamen di doa jado. Ini bagian dari ibadah. Semua yang dikarejoi halaki, semua yang dikerjakan orang itu mereka bilang ini adalah istighfar itu ibadah. Mantap. Semua ibadah, tapi itulah sebenarnya mereka sedang melakukan esensi ibadah, arti ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu setiap hari kita lakukan, tapi melalui persekutuan, melalui kebaktian, hite-hite, minggu tahun. Tapi pada arti sesungguhnya harus dikerjakan setiap hari. Dak orang di gereja saja. Mau di gereja, kalau gereja pengen batu godaan nih, batu tantangan nih, batu penggoda nih. Penggoda pertama adalah di rumah sendiri. Tantangan pertama di dalam rumah. Karena Tuhan kasih dua orang yang berbeda. Makanya bapak-bapak jangan sombong. Penolong itu artinya yang ditolong kuat menendang. Mau taben kejadian kan? Tidak baik manusia itu seorang, maka kukirim penolong. Artinya seorang mau dikirim. Ini yang orangnya kan? Ini yang mau dikirim. Ini mau dikirim ke sini. Artinya mampu menendang. Contoh, amang guru, roh manggurupi. Nama udah amang guru makan Allah, indah kan? Karena itu makanya sering bentrok, tidak cocok, saling bermasalah. Karena tidak sama. Laki-laki sama perempuan kan beda. Tapi itulah uniknya perbedaan tadi. Di dalam perbedaan tadi
kita bisa saling bersama. Nah, dalam ibadah si penulis ini sedang mengingatkan bangsa Israel supaya ibadah kalian jangan sekedar rutinitas. Atau kebaktian kita ulang oleh sekedar kita ala Hosea. Setiap hari Minggu, oh aku orang Kristen harus ke gereja. Benar. Tapi jangan hanya sekedar saja. Jangan hanya sekedar. So kamu tukul kan? Dapat asal gereja kamu kan? Saya kalau dikasih tahu Bapak kerja itu macam mana ya? Kerja itu bayangkan untuk dirimu sendiri. Contoh, menyuci karya tahu, ya dokter kerja di Dosmir, mau karya tak sendiri cuci, celah-celah nih beda apa tuh kotoran nih. Kalian pernah di dalam nak pola buat. Karena kita bekerja seperti itu untuk Tuhan. Karena kita hitung-hitungan. Itulah ibadah yang mau dikoreksi Tuhan. Nggak bahat dilihat Tuhan tu bisa, tu hita dengan dewasa ini. Nggak bahat dilihat Tuhan tu hita, pasu-pasu nih. Cuma sifatnya dan tak atusi. Kurang malu kita mandok demokrasi itu Tuhan ini. Ibadah itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan dan ujiannya dilaksanakan di dalam kasih. Nah, kayak autik marzami tadi piga bang. Jadi kan kalau dibangi, ya doa ke amat Tuhan, ya doamu kaum bapak ke bang. Kalau ke bang kan ada karyawan laki-laki, ada karyawan berburu kan perempuan, nah wanita. Ganteng-ganteng mana jeges-jeges dok, tapi juga sih ganteng kan, begak-begak, ramah-ramah pula. Contoh kan, oh di sebelah sono, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, kan tersonin. Jadi mau berbeda yang ngomong hilang, diusuk ke mama, dijabut dari bagas dari sisi parjolo dumo. Kalau bangun tidur, nata doaten. Jadi mau dulu mau parjolo, entar mereka mau matai pas minggu ibadah. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu. Antar baik ke semua ini. Iya, ada kamu semua ini. Dan mereka, apalagi bapak-bapak. Molo mangalen contohnya di baik kamu kopinya ada di dokter terima kasih. Sudah kan? Sampai digoreng nggak dilelepe terima kasih dok. Dokter besok kan? Tapi kalau dibilang berterima kasih pasti tersogok kaki nanti. Sampai setan mana? Tanda dua itu. Kalau sampai setan, kan jono. Nah, aku